Dua, tentang tes kepribadian. Jadi tes kepribadian ini selalu tes psikologi yang akan mengetahui bagaimana kepribadian atau gambaran diri kalian, inisiatif kalian dalam menghadapi satu kasus atau problem. Ya, ini ada 5 pilihan jawaban. Ada yang pertama itu adalah sangat tidak ingin menyampaikan dua sub materinya. Pertama, tes misi polisi dan tes kepribadian polisi. Jadi tes misi polisi ini ada dua opsi aja, lebih sederhana dari pilihan berganda. Sering kita jumpai visi dan misi itu di instansi pemerintah maupun di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, tapi untuk misi polisi beda, bukan kayak gini. Tapi intinya sama. Misi itu adalah langkah-langkah yang relevan untuk mewujudkan suatu visi, suatu tujuan utama dari kalian. Tujuan utama kalian apa sebagai seorang polisi, calon polisi, brigadir, tama-tama, akpol, bintara, gitu ya. Selanjutnya, ini ada soal payah nih, nomor 11. Menjadi wasit pertandingan bola voli. Baik. Menjadi pelatih renang, sini kurang baik. Jadi ini mengajarkan apa? Wasit lebih banyak mengajarkan tentang kejujuran. Dituntut kejujuran menjadi wasit. Kalau menjadi pelatih renang biasanya hanya mengatur, menyemprit, gitu kan. Selanjutnya, kalau bola voli tadi kan kejujuran, misalnya out bolanya ataupun masuk, itu jadi nilai, skor nilai untuk pertandingan bola voli, pemain bola volinya. Selanjutnya nomor 24, bekerja hanya mengutamakan kecepatan hasil. Kenapa jadi kurang baik? Karena di sini hanya berorientasi pada hasil. Berarti bisa materi, baik moral ataupun materi, hanya hasil yang dicapai. Nomor 2, mengurus KTP sendiri. Ya, ini jelas baik karena mandiri. Dan kalau mengurus KTP sendiri itu lebih cepat daripada pakai calo, ya. Selanjutnya nomor 4, berbohong untuk menyelamatkan diri. Ini kurang baik. Kenapa? Karena berbohong itu merupakan sifat tercela. Jadi namanya sifat tercela, walaupun dia hanya untuk menyelamatkan diri, tapi janganlah harus berbohong. Selanjutnya B, berkata jujur tapi merugikan orang lain. Tidak apa-apa, karena kita harus dituntut kejujuran dan integritas yang tinggi. 48, saya biasa mengecek perlengkapan sebelum berangkat sekolah. Berarti dia sedia payung sebelum hujan. Sedangkan nomor B, dia sudah yakin perlengkapan yang saya bawa sudah lengkap. Tapi belum tentu. Berarti inilah yang sedia payung sebelum hujan. Ayam. Nomor 19, melatih bekerja mandiri dan tuntas. Nah, berarti di sini melaksanakan pekerjaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan itu sama-sama baik, A dan B. Tapi ada yang lebih baik lagi. Di sini adalah 2 kali baiknya. Di sini adalah mandiri dan tuntas. Berarti kita harus hidup mandiri, tidak tergantung orang lain, dan tuntas berarti tidak gantung-gantung pekerjaannya, langsung diselesaikan di hari itu juga. Selanjutnya, melaksanakan pekerjaan secara berkelanjutan berkesinambungan. Kenapa ini baik? Ya mungkin memberi kesempatan kerja untuk para
tenaga kerja misalnya yang udah di PHK ya kan. Makanya ini dicontohkan pada proyek bangunan. Jadi hanya satu kebaikannya, karena berkelanjutan dan berkesinambungan itu adalah sinonim, serupa maknanya serupa. Tentang tes kepribadian. Jadi tes kepribadian ini selalu tes psikologi yang akan mengetahui bagaimana kepribadian atau gambaran diri kalian, inisiatif kalian dalam menghadapi satu kasus atau problem. Ya, ini ada 5 pilihan jawaban. Ada yang pertama itu adalah sangat tidak setuju. Berarti ini poin 1 ya, tidak setuju. Poin 2 ragu-ragu. Poin 3 setuju. Poin 4 sangat setuju. Poin 5. Tapi ini hanya berlaku di TKP, mempunyai nilai tes karakteristik pribadi dalam tes CPNS. Kalau polisi nggak ada. Jadi setiap hanya tidak ada opsinya, nggak berupa pilihan berganda. Ini berupa pernyataan. Pernyataan itu diisilah sangat tidak setuju atau tidak setuju. Contoh soal ya, ini soal yang paling payah 14. Dari semua ini kita udah diambil pilihan request dari siswa ya. 1.14 melaporkan peristiwa kejadian lebih penting daripada melakukan pertanggungjawaban. Berarti melaporkan tindak kejahatan itu penting, walaupun yang melaporkan kejahatan itu keluarga kita terdekat ataupun tetangga kita gitu ya kan. Jadi lebih bagus daripada melakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban misalnya mengganti biaya rugi gitu kan. Nomor 16. Orang pimplan lebih bermutu daripada orang yang ceroboh. Di sini kata pelin-pelan ini kan adalah kalimat yang mudah goyah, mudah dipengaruhi. Pelin-pelan, mudah goyah, dan mudah dipengaruhi. Kemudian kata ceroboh berarti kerjanya asal siap, ya kan, asal jadi. Jadi jawabannya adalah ragu-ragu atau tidak memilih kedua-duanya. Nomor 38. Lebih baik ceroboh daripada otoriter. Kata ceroboh negatif dan otoriter negatif. Iya kan? Berarti sama-sama negatif, berarti tidak setuju kalau ceroboh itu lebih baik. Jadi jawabannya TS ya, ceroboh dan otoriter. Donatur nomor 52. Donatur acara amal lebih berharga dibandingkan penemu atasan. Jadi penemu atasan ini maksudnya apa? Ya, penemu atasan ini maksudnya adalah ilmuwan ya. Ilmuwan papan atas ya. Ilmuwan misalnya artis papan asal, artis papan atas. Ilmuwan virologi kan, ahli dalam virus, baik pengobatannya, baik pencegahan virusnya, pengobatannya, vaksin, menemukan vaksinnya, itu contohnya. Itu ilmuwan, penemu atasan. Jadi jawabannya adalah sangat setuju, karena di sini donatur acara amal ini positif, bernilai positif, jadi lebih berharga. Lebih baik mudah dipengaruhi daripada mudah menyerah. Nah, di sini mudah dipengaruhi berarti itu sama dengan tidak konsisten, mudah goyah. Oke.
Di sini mudah menyerah, berarti dia gampang frustasi. Mudah menyerah, gampang frustasi ya. Jadi ini ragu-ragu, sama-sama tidak baik ya. Jadi sama-sama tercelah. Jadi tidak dipilih. Golput tidak memilih kedua pernyataan tersebut. Maka jawabannya adalah ragu. Jadi ini ragu-ragu ini sama dengan ada juga buku mengatakan TR, tidak memilih. Bisa sesuai dengan pernyataannya, tapi lebih dipengaruhi ragu-ragu karena tidak memilih, istilahnya golput. Jadi kita tidak boleh golput ya, apalagi dalam membaca soal. Lalu dia bilang bikin aja ragu-ragu, nggak memilih kedua-duanya. Nomor 65. Tidak disiplin lebih positif daripada tidak dinamis. Disiplin aja udah, tidak disiplin berarti udah negatif, katanya lebih positif daripada tidak dinamis atau kaku. Dinamis efeknya itu nggak terlalu besar. Tidak dinamis, tidak melakukan pergerakan atau inovasi. Kalau tidak disiplin efeknya besar, merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, jadi jawabannya adalah tidak setuju. Jawabannya nomor 65. Oke, 68. Tadi ada permintaan 68. 68 sama aja dengan 65. Cuma di sini tidak disiplin, dia menjadi tidak ceroboh. Tidak ceroboh lebih positif daripada bla bla bla. Jadi intinya sama aja. Nomor 68, tidak disiplin tidak ceroboh lebih positif daripada berpandangan kuno. Itu soal nomor 68. Jadi jawabannya tidak setuju juga. Makanya tidak saya tulis nomor 8 ya. Baru nomor 71, menolong sekedar tanpa mengharap imbalan, lebih bijaksana dibandingkan mengorbankan diri sendiri. Ini masih ambigu. Apa yang dikorbankan? Mengorbankan diri sendiri dalam hal apa? Jadi kalau udah lengkap dia bisa aja sangat setuju, tapi karena belum lengkap jadi kita bikin setuju aja ya, karena dia masih ambigu. Mengorbankan diri sendiri dalam hal apa? Hal kebaikan kah atau hal keburukan? Makanya kita masih di dalam posisi setuju saja, bukan sangat setuju. Oke, baiklah, itulah gambaran dari 80 soal yang ada dalam modul kita di tes kepribadian polisi submateri B. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat berjuang. Good luck.